Jadi ini adalah ROG NUC, sebuah mini PC yang kita udah pernah bahas juga di Shorts atau Reels Instagram, di mana dia punya dua SKU, ada yang lebih murah namanya ROG NUC 760, yaitu memakai Core Ultra 7, 16GB RAM, dan RTX 4060 di harga 28,5 juta. Dan review unit kita adalah ROG NUC 970 dengan Core Ultra 9 32GB RAM dan RTX 4070, di mana harganya masih belum tahu berapa karena barangnya ini ya sebenarnya belum masuk. Namun perkiraan itu ada di sekitar 32 jutaan. Karena ROG NUC ini cukup mahal, gue tadinya expect kalau unboxing experience-nya itu lebih mewah dengan adanya stiker-stiker atau ya adanya pelengkap-pelengkap lain. Tapi ternyata isinya hanya ada ROG NUC-nya ini sendiri, plat penutup RGB-nya, adapter, dan stand untuk berdiri aja. Basic banget mengingat ini adalah barang yang di atas 30 juta. Desain dari ROG NUC ini bisa dikatakan ya lumayan terlihat gaming dan ROG banget ya, dengan sudut-sudut ala gaming, tulisan ROG di depan, dan grill-grill dan logo mata di bagian atasnya. Dan walaupun dibilang ini adalah sebuah mini PC yang dikategorikan cukup portable, namun bobotnya ini lumayan berat dan tidak bisa di-compare dengan sebuah laptop. Ya maklum sih, dengan spesifikasi yang gahar jadi butuh cooling dan daleman yang juga solid. Bisa dilihat di bagian bawah kalau mini PC ini punya dua fan buat pendinginannya, dan kayaknya untuk upgrade dan lain-lain gak usah lewat bawah deh, jadi kita gak usah buka bagian sininya. Overall desainnya ini memang kelihatan gaming namun masih elegan dan juga kelihatan mahal. Orientasinya juga bisa dua macam, bisa dipasang horizontal seperti ini atau vertikal menggunakan standnya. Lalu, bukan ROG namanya kalau tanpa RGB-RGB-an. Tentu di salah satu sisinya ada logo ROG yang bisa menyala-nyala, di mana efek ini bisa diatur di Armoury Crate dan pilihannya ini cukup beragam. Konektivitas belakangnya cukup lengkap, ada dua USB 3.2 Gen 2, dua USB 2.0, LAN port, satu Thunderbolt 4, satu HDMI 2.1, dua DisplayPort 1.4, adapter port, dan juga ada Kensington lock. Lucunya sih di sini masih ada USB 2.0 ya di bagian belakang. Di depannya ada full size card reader, dua USB 3.2 Gen 2 Type A lagi, dan audio combo jack. Kalau ada yang beli ini buat dipakai content creator profesional, enaknya sih ada card readernya yang bisa langsung quick access. Namun sayangnya USB Type-C-nya ini hanya satu ya, padahal sekarang cukup banyak alat-alat yang butuh konektor USB-C. Jadi ya kalian mungkin butuh sebuah dongle USB-C yang mungkin bisa bersertifikat Thunderbolt untuk mengakomodir kebutuhan kalian. Buat spesifikasi, seperti yang kita bilang di awal, unit review kita menggunakan Intel Core Ultra 185H yang udah cukup kenceng dan juga dilengkapi dengan NPU buat AI remeh-temehnya. RAM-nya berkapasitas 32GB dual channel DDR5, yang dimana ini keduanya bermerek Samsung, namanya juga ROG, dia ingin menggunakan komponen-komponen high-end buat isinya. Dan oh ya, buat membuka mini PC ini, kalian tinggal slide aja quick access-nya, terus kalian bisa slide bagian atas ini, dan logo ROG yang nyala-nyala tadi itu sebenarnya bisa diganti-ganti sebenarnya. Ya ama yang nggak ada logonya kalau memang kalian tidak suka. Lalu kalau ini sudah dibuka, kalian bisa lihat ada dua slot RAM SODIMM yang sudah diisi dan juga satu M.2 slot yang juga sudah terisi, dengan ada dua additional slot lagi. Jadi kalian bisa upgrade sampai 2 M.2 SSD lagi di sini, yang dimana ini cukup besar ya menurut gua. Jadi kalian untuk upgradabilitasnya ini cukup banyak. SSD yang udah keisi itu berkapasitas 1 TB PCIe Gen 4 yang speednya juga udah sampai 7000-an, jadi bisa dibilang kalau RAM dan SSD-nya itu udah high-end banget. Karena ini bukan sebuah laptop, jadi ROG itu bebas loh untuk tune prosesor dan GPU-nya sampai mentok ke titik performa terakhir. Buat CPU-nya, di Cinebench ROG membuat Intel Core Ultra 9-nya itu bahkan lebih kenceng dari Zephyrus G16, namun masih belum bisa sekenceng Core i9 14900HX yang ada di laptop-laptop tebal dan berat yang ala-ala workstation. Gue sendiri nggak tahu kenapa ROG memutuskan untuk mengambil Core Ultra 9 dibandingkan 14900HX yang udah jelas-jelas memang untuk performa. Ya mungkin karena masalah harga kali ya. Konsistensinya sih ya bagus, skornya tidak berkurang dari 2900-an, dan skor 3D Mark Graphics-nya itu juga gede banget karena bisa bawa TDP sampai 140 watt untuk GPU-nya. Bisa dibilang mini PC ini sekelas dengan performa laptop gaming kelas atas yang tebal-tebal.
Dipakai buat gaming resolusi 2K, mini PC ini memiliki performa yang juga lumayan banget. Kalau Horizon Zero Dawn settingan mentok kanan aja, kita bisa dapat sampai 118 FPS, Forza Horizon 5 sampai 129 FPS, Cyberpunk 2.0 di 76 FPS saat RTX off dan 52 FPS saat RTX Ultra. Terus kalau kita konekinnya ke TV 4K, gimana bang frame rate-nya? Well, di resolusi 4K kita dapat frame rate yang sebenarnya masih playable buat Horizon Zero Dawn mentok kanan atau Forza Horizon 5. Namun kalau Cyberpunk ya harus menurunkan sedikit settingannya. Ya Mafia Definitive Edition pun frame rate-nya juga nggak terlalu tinggi saat 4K. Jadi ya kayaknya memang PC ini belum bisa diajak untuk 4K AAA gaming settingan serba mentok kanan. Mesti diturunkan ke 2K atau seenggaknya settingannya yang diturunkan. Kita juga ada nambahin benchmark Black Myth Wukong buat kalian yang penasaran. Dengan dua fan yang ada di sisi satunya lagi, ROG NUC ini punya suhu yang friendly banget buat dipakai gaming. Memang CPU-nya itu bisa mentok kanan sampai 100 derajat Celcius, namun itu sudah maklum kalau kita melihat gaming laptop lain. Dan suhu GPU-nya itu hanya mentok sampai 60 derajatan saat main Cyberpunk 2077. Nah kalau kita melihat performa yang seperti ini, nggak heran sih kalau gue bilang ini cocok banget buat dipakai couch gaming. Karena memang performanya sebagus itu. Kalau dipasangkan dengan TV ya bisa jadi konsol yang bener-bener powerful. Walaupun sayangnya memang harganya bisa berkali-kali lipat dari konsol. Jadi pasarnya mungkin akan jadi niche banget. Salah satu pasar yang juga diuntungkan dari mini PC ini adalah creator yang nggak mau ribet build PC mini ITX dan lebih memilih beli PC yang bergaransi aja. Karena kalau kita ngelihat dari bentuknya ini mungil dan performanya gahar. Kalau kita melihat performanya di Adobe Premiere Pro pun, kita bisa tebak kalau mini PC ini juga bisa diajak untuk ngedit konten yang lebih profesional. Dan selain dari performa, adanya full size SD card reader juga bisa memudahkan para creator untuk nge-transfer footage-nya mereka. Terus juga kalau kita bilang untuk 3D design, di Blender dia juga lumayan kencang mau di CPU ataupun GPU-nya. Ya selain dari workstation itu juga kelihatan lah kalau misalnya mini PC ini bisa berperan sebagai layaknya konsol mahal. Kita juga dipinjemin monitor ROG dan controller Rai kiri buat ngerasain gimana enaknya setup gaming Sultan. Kita harus mengakui kalau setup gaming ini memang maknyos, pewek banget, dimana gaming dengan FPS tinggi bisa di-enjoy sekaligus dengan monitor yang warnanya super tajam, ditambah dengan controller yang juga high-end. Untungnya saat gaming ya mini PC ini silent banget, kita nggak mendengar adanya suara fan yang terlalu keras saat main game kecuali Cyberpunk 2077 ataupun saat benchmark yang dimana itu udah terlalu berat. Terakhir, untuk pilihan apa aja sih yang ada di Armoury Crate? Jadi mini PC ini memang ada pilihan profile seperti silent, performance, dan turbo yang bisa diatur-atur. Namun mini PC ini belum support sama MUX switch. Dan overall di Armoury Crate kita nggak menemukan adanya fitur yang membuat mini PC ini spesial. Jadi ya tergolong biasa aja gitu untuk harganya. Jadi kalau menurut gua, ROG NUC ini sebenarnya adalah sebuah barang yang lumayan bagus sih. Performanya kencang, dengan suhu yang stabil, dan dirangkum di dalam satu form factor yang lumayan kecil. Jadi bisa cocok banget buat kalian yang mau jadiin barang ini sebagai sebuah home console yang mahal, atau bisa juga dipakai kerja. Nah, tapi kalau ngeliat pasarnya kayaknya ROG NUC ini lumayan sempit ya pasarnya. Karena apa? Kalau orang mengincar sebuah portabilitas, ya namanya kayak form factor kecil, sekecil-kecilnya bisa dibawa kemana-mana, itu kayaknya lebih enak belinya itu laptop deh. Karena udah langsung pakai, udah ada layarnya juga, udah ada keyboardnya. Walaupun laptop gaming ROG dibandingkan dengan ROG NUC ini dengan spek yang sama, pastinya laptop itu lebih mahal. Tapi kalau misalnya orang mau punya mini PC aja buat dipakai kerja mereka, sebenarnya ya rakit mini PC mini ITX juga bisa. Terus kalau misalnya orang mau beli ROG NUC ini untuk sebuah home console, ya kalian juga bisa beli konsol aja gitu. Yang PS5 itu harganya 3 kali lipat bahkan lebih murah daripada ROG NUC ini. Tapi kalau kalian memang mengincarnya itu adalah sebuah mini PC dengan performa yang tinggi dan juga tanpa harus rakit-rakit alias kalian belinya itu bergaransi langsung tanpa harus repot, ya sebenarnya ROG NUC ini adalah pilihan yang lumayan bagus sih.
Jadi itu aja sih paling pendapat kita soal ROG NUC. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.